Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat dokter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 426-430. Keesokan harinya, perusahaan memutuskan untuk mengadakan upacara peringatan kecil, dan semua orang di departemen penjualan diminta untuk hadir. Hal-hal masih beredar liar di perusahaan, mengerikan. Ketika tubuh mereka ditemukan, setengah dari tubuh mereka telah dimakan beruang. Iya, ada anak lain, sepertinya Ye Chong. Dengar katanya dia negara pejuang, jadi dia selamat. Beberapa rekan dari departemen lain berdiskusi dengan suara rendah. Ju Chunsu kebetulan lewat, dan dia sangat menghina ketika mendengar ucapan ini. Ini hanya keberuntungan, aku tidak percaya Ye Chong bisa mendapatkan keberuntungan setiap saat. Ju Chunsu berkata dalam hatinya. Kemudian, dia mendengar rekan-rekan itu terus berkata. Ngomong-ngomong, saya juga mendengar desas-desus bahwa kedua orang ini sebenarnya adalah pengkhianat perusahaan kita. Mendengar ini, rambut keriting Ju Chunsu hampir lurus. Tidak mungkin, siapa yang kamu dengarkan? Ju Chunsu bergegas maju dan bertanya. Semua orang tercengang. Bukankah ini direktur departemen penjualan kedua? Melihat semua orang memandangnya dengan heran, Ju Chunsu diam-diam memarahi dirinya sendiri karena sedikit cemas. Dia tersipu dan berkata, baik Lin Ziqiang dan Wang Jingyu milikku. Jika mereka pengkhianat, maka aku salah mengatur mereka. Apakah berita ini benar? Aku tidak tahu, aku juga pernah mendengarnya. Namun, ada banyak rumor tentang ini. Aku juga mendengar bahwa Tuan Lin telah menemukan petunjuk di dalamnya, menunjuk ke pengkhianat lain. Benar, konon setelah upacara peringatan selesai, Presiden Lin akan terus memeriksa tubuh mereka, dan tahi lalat besar akan segera ditemukan. Seluruh perusahaan, dan semua orang di gedung perkantoran berada dalam bahaya. Kekhawatiran yang diungkapkan oleh Ju Chunsu jauh lebih serius dari yang lain. Seseorang bertanya, Direktur Ju, apakah Anda baik-baik saja? Ju Chunsu menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Sekitar pukul 10 pagi hari itu, diadakan upacara peringatan di taman kampus perusahaan. Jenazah Lin Ziqiang dan Wang Jingyu tinggal di gudang sementara di sebelah taman. Semua karyawan perusahaan mengenakan jas hitam, dan mereka datang ke taman dan berdiri perlahan. Cheng Han, Xiao Jing dan Lu Yang semuanya memegang bunga putih. Xiao Jing mengikuti Liu Cheng dan berdiri di depan. Kamu bangga kali ini, dengan insiden besar di departemen kedua, tidak mungkin bersaing denganmu lagi. Xiao Jing dengan sombong dan berkata kepada Liu Cheng. Liu Cheng sangat berpuas diri, tapi dia masih memasang ekspresi yang sangat berat di wajahnya. Dia berkata kepada Xiao Jing, jangan bicara omong kosong, tidak baik untuk didengar orang luar. Ye Chong dan Wang Tianyu datang bersama. Wang Tianyu mengoceh sepanjang jalan, Saudara Chong. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Saya mengenal Lin Ziqiang dan Wang Jingyu. Meskipun mereka bukan orang baik, mereka dimakan oleh beruang. Ini terlalu tragis. Ye Chong belum berbicara, perhatiannya ada di kamar mayat darurat. Karena dia tahu betul bahwa tamu tadi undang akan segera menyelinap ke kamar mayat. Kabar sebelumnya disebarluaskan oleh mereka, tujuannya adalah untuk menjebak si pengkhianat ke dalam perangkapnya. Saat ini, hampir semua orang datang, mengenakan jas hitam. Sun Yuanshan terhuyung-huyung dan dengan sedih berjalan ke panggung depan. Kemudian, dia mengeluarkan pidato yang telah disiapkan. Rekan-rekan, hari ini kita mengadakan upacara peringatan ini dengan hati yang sedih. Karena mulai sekarang dua rekan terkasih telah meninggalkan kita sepenuhnya. Kami meskipun saya merasa sangat sedih, saya hanya bisa berharap mereka bahagia di surga. Iya, siapa yang bisa melupakan kerja keras Lin Ziqiang? Bahkan lebih kuat, siapa yang bisa melupakan senyum Chen Jingwei? Apa? Chen Jingwei terkejut. Meskipun ini seharusnya menjadi momen yang sangat serius, banyak orang diam-diam tertawa. Wang Tianyu menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dan berkata kepada Ye Chong di sampingnya, ingatan Tuan Sun semakin buruk.
Sun Yuanshan mengira Lin Ziqiang dan Chen Jingwei yang meninggal. Sebelum Wang Tianyu selesai berbicara, dia menyadari bahwa Ye Chong tidak lagi di sisinya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak menyadari ketika Ye Chong pergi. Pada saat ini, di kamar mayat sementara, seseorang diam-diam menyelinap masuk. Pria itu sangat gugup, dan diam-diam berjalan ke peti mati, mendengarkan gerakan di luar. Mendengar Sun Yuanshan masih berbicara, dia merasa sedikit lega. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya, dan bahkan rambut keriting menempel di dahinya. Saat dia hendak membuka tutup peti mati, pintu kamar mayat tiba-tiba terbuka. Ye Chong masuk dari luar. Ju Chunsu, ini benar-benar kamu. Iya, itu kamu. Mata Ju Chunsu membelalak, baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Ju Chunsu meraih karangan bunga di sebelahnya, melemparkannya ke Ye Chong, dan segera berlari melewati Ye Chong, mencoba meraih pintu dan melarikan diri. Ye Chong menghindari karangan bunga dengan acuh tak acuh, dia sama sekali tidak mengejar Ju Chunsu. Ketika Ju Chunsu baru saja berlari ke pintu, dia dihentikan oleh seseorang. Lin Tianqi menendang perut Ju Chunsu dan menendang punggung Ju Chunsu. Ju Chunsu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, berteriak, "Aduh!" Kemudian, Lin Tianqi, Su Yuqian, dan beberapa pengawal dari perusahaan masuk. Melihat postur ini, Ju Chunsu tahu di dalam hatinya bahwa semuanya sudah berakhir. Dia sangat berhati-hati, tetapi akhirnya gagal. "Yah, kamu adalah serigala bermata putih yang makan di dalam dan luar, kamu berpura-pura baik." Lin Tianqi memarahi, "Jika saudara Chong tidak menggunakan tipuan, aku benar-benar tidak akan dapat melihat bahwa kamu adalah seorang pengkhianat." Ye Chong berjalan ke Ju Chunsu dan bertanya, "Kamu bekerja untuk siapa?" Ju Chunsu sudah gemetar ketakutan, beraninya dia tidak mengatakan yang sebenarnya. "Ini keluarga Wu, Wudi dan Tuan Wu memberi saya banyak uang untuk memberinya semua bahan rahasia perusahaan kami, terutama formula anggur obat itu." Ju Chunsu mengaku, "Baik Lin Ziqiang dan Wang Jingyu milikmu?" Tanya Su Yuqian. Ju Chunsu berkata, "Mereka sebenarnya dikirim oleh keluarga Wu. Ketika saya merekrut, mereka menyelinap masuk dan membantu saya sepanjang waktu. Mereka adalah pelakunya." Ye Chong berpikir, meski tidak terduga, itu juga masuk akal. Karena keluhan antara Ye Chong dan Wu Di sudah lama dipalsukan, mulai dari perusahaan logistik di kota Beijiang, hingga pertemuan judi batu di Yushilu. Sejak itu, Wu Di diam-diam menyelidiki Ye Chong. Dia tahu bahwa perusahaan anggur itu milik Ye Chong. "Saya juga tahu bahwa ada banyak formula anggur obat di perusahaan anggur, terutama anggur magis Da Qiang. Oleh karena itu, ketika Ye Chong mendirikan cabang perusahaan anggur di Luzhu, Wu Di sudah mendambakannya. Dia mengirim orang untuk menyelinap ke perusahaan anggur, membeli Ju Chunsu, hanya untuk mendapatkan formulanya, dan kemudian menjatuhkan perusahaan anggur tersebut. Sekarang semuanya sudah jelas, rencana Wu Di telah gagal total." Lin Tianqi mendengus dan meminta penjaga keamanan untuk mengambil Ju Chunsu dan keluar. Ketika mereka sampai di Garden Square, langsung terjadi keributan. "Bukankah ini Ju Chunsu, Direktur Departemen Penjualan kedua? Mengapa dia ditangkap?" "Benar, Tuan Lin dan Tuan Su datang ke sini untuk menangkapnya. Kesalahan besar apa yang dia buat?" "Kamu Chong yang di depan?" Xiao Jing menunjuk ke Ye Chong dan berkata kepada Liu Cheng dengan kaget. Liu Cheng menatap Ye Chong dengan kaget. Apa yang paling dia khawatirkan akan terjadi lagi? Anak ini Ye Chong benar-benar menarik perhatian para pemimpin. Tapi memikirkannya salah. Mengapa Ye Chong berjalan di depan dengan kepala terangkat tinggi, tapi Lin Tianqi dan Su Yuqian mengikuti di belakangnya? Lihatlah Ye Chong. Mengapa dia berjalan di depan Tuan Lin dan Tuan Su? Seolah-olah dia adalah bosnya. Bukankah dia terlalu pandai berpura-pura? Lu Yang berkata dengan marah. Kata-kata Lu Yang mengingatkan Liu Cheng. Ekspresi Liu Cheng tiba-tiba terkejut. Dia mengerti sesuatu. Bukankah ini bos besarnya? Sopir Lao Wang bergumam di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung ingat apa yang dikatakan Yang Yufan pada dirinya sendiri, dan dengan cepat menutup mulutnya.
Tapi kata-katanya telah didengar oleh Liu Cheng. Liu Cheng sekarang lebih yakin dengan tebakannya. Pada saat ini, Sun Yuanshan juga berhenti berbicara, dan menatap Ye Chong dan yang lainnya dengan kaget. Ketika Yang Yufan melihat Ju Chunsu ditangkap, dia diam-diam berpikir itu buruk. Sesuatu pasti telah terungkap. Dia berdiri diam-diam, mencoba menyelinap pergi ketika semua orang tidak memperhatikan. Tapi dalam 2 langkah, Ye Chong melihatnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Yang Yufan, jangan terburu-buru, ada yang ingin kutanyakan padamu." Yang Yufan tidak terlalu peduli, dia buru-buru melompat dan kehabisan. Pada saat ini, Liu Cheng bergegas maju dengan langkahnya dan mendorong Yang Yufan ke tanah. Sebelum Xiao Jing dan yang lainnya menyadari apa yang sedang terjadi, Liu Cheng telah menyeret Yang Yufan ke sisi Ye Chong. "Kakak Chong, aku telah menangkap anak ini untukmu, bukankah kamu hanya ingin menangkapnya?" Melihat penampilan Liu Cheng, orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa Liu Cheng selalu menjadi pengikut Ye Chong yang paling setia. Xiao Jing, Lu Yangyang dan yang lainnya memandang Liu Cheng dengan kaget, berpikir bahwa Liu Cheng telah berubah terlalu cepat. 1 detik dia sangat membenci Ye Chong, dan detik berikutnya dia menjadi antek Ye Chong. Yang Yufan berlutut di tanah dengan celepuk, dan berkata, "Aku tahu aku salah, aku tahu aku salah, aku mengambil uang dari obsesi, aku tidak berani melakukannya lagi." Bahkan sebelum bertanya, Yang Yufan merekrut dirinya sendiri. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa Yang Yufan adalah mata-mata komersial yang bersembunyi di perusahaan. "Aku benar-benar tidak menyangka dia adalah seorang mata-mata." Xiao Jing berkata dengan heran. Lu Yangyang juga memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. "Ya, ini benar-benar tidak terduga." Setelah itu, Lin Tianqi memberitahu semua orang tentang pengkhianat itu. Setelah mendengar ini, semua orang menghela nafas. Sebenarnya, pengkhianat itu tertangkap kali ini berkat bos besar perusahaan minuman keras kita. Kata Lin Tianqi, menyeret Ye Chong di depan semua orang. "Ini bos besar kita, Tuan Su dan aku sebenarnya mereka semua bekerja untuk dia." Semua orang terkejut, rahang Xiao Jing dan Lu Yangyang hampir jatuh. Keduanya saling melirik, mengingat sikap terhadap Ye Chong sebelumnya. Mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit dingin. "Apa, jadi, Saudara Chong, kamu adalah bos besarnya?" Wang Tianyu berseru kaget. Cheng Han duduk di sana dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia terus menatap Ye Chong, merasa sangat tidak nyaman di hatinya, merasa bahwa dia tidak layak kehilangan Ye Chong. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, Ju Chunsu dan Yang Yufan dibawa pergi. Sun Yuanshan datang. "Oh, saya benar-benar tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi, ini kelalaian saya." Ye Chong menghibur, "Tuan Sun, saya tidak menyalahkan Anda. Sistem kepemimpinan belum lengkap," tambah Sun Yuanshan. Ye Chong sedikit tersenyum, "Mudah ditangani. Bukankah ada kekurangan supervisor di kantor penjualan kedua?" Dia berhenti sejenak, lalu menatap Wang Chao. "Wang Chao, kamu akan menjadi supervisor kantor penjualan kedua mulai sekarang." "Apa?" Wang Chao memerah karena kegirangan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengalami hari yang begitu indah. Semua orang memandang Wang Chao dengan iri. Saat ini, Liu Cheng datang. Dia tersenyum tanpa malu pada Ye Chong. "Kakak Chong, barusan aku membantu perusahaan kami menangkap tahi lalat, lihat." Ye Chong tersenyum, "Oke. Karena kamu menangkap tahi lalat, perusahaan pasti akan memberimu hadiah." Liu Cheng sangat gembira. Bahkan Wang Chao bisa menjadi supervisor, jadi dia pasti bisa menggantikan Sun Yuanshan sebagai kepala departemen penjualan. Dia buru-buru bertanya, "Kakak Chong, apa hadiahnya?" "Hadiah untuk kualifikasi khusus Anda dapat mengundurkan diri sore ini. Saya berjanji untuk menyelesaikan semua prosedur untuk Anda dalam waktu 1 jam. Dan Anda tidak perlu pergi bekerja besok." Senyum Liu Cheng membeku di wajahnya, dan dia memohon dengan cepat, "Saudara Chong, beri saya kesempatan lagi, saya tahu saya salah." Tidak ada yang mau pergi, karena perlakuan perusahaan beberapa kali lebih tinggi daripada yang lain tempat. Perusahaanku tidak membutuhkan orang dengan karakter buruk,
jika tidak akan ada Ju Chunsu kedua atau ketiga. Kata Ye Chong dingin. Liu Cheng sangat malu. Dia berteriak histeris, "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini." Segera, dua pengawal datang untuk menangkap Liu Cheng. Ye Chong menoleh ke Xiao Jing dan Lu Yangyang lagi, dan berkata, "Kalian berdua sama, kamu harus berurusan dengan masalah khusus, dan kamu tidak akan bekerja besok." Xiao Jing dan Lu Yangyang bahkan tidak berani mengatakan sebuah kata, berharap mereka bisa mengubur kepala mereka di dalam pelukannya, wajahnya memerah karena malu. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka menyesalinya, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Jika mereka tahu bahwa Ye Chong adalah bos besar di sini, mereka tidak akan berani memperlakukan Ye Chong seperti itu. Xiao Jing merasa bahwa dia idiot, mengapa Anda tidak bisa belajar dari Cheng Han? Cheng Han telah menggoda Ye Chong sejak awal. Dia pasti telah melihat identitas Ye Chong yang berbeda sejak lama. Memikirkan hal ini, Xiao Jing memelototi Cheng Han dengan kejam. "Sialan tanda bau, berpura-pura tidak bersalah. Sengaja tidak memberitahu kami, menunggu untuk melihat kami membodohi dirimu sendiri." Dia mengutuk dalam hatinya. Kemudian, Ye Chong berkata kepada Wang Tianyu, "Wang Tianyu, mulai sekarang kamu akan menjadi pengawas departemen penjualan." Wang Tianyu tidak dapat mempercayainya. Bisakah saya melakukannya?" Sebenarnya, pengaturan Ye Chong bukanlah kronisme. Setelah beberapa hari pengamatan, dia percaya bahwa Wang Tianyu dan Wang Chao sebenarnya adalah orang yang sangat cakap. Hanya saja mereka tampil buruk di bawah penindasan Liu Cheng dan yang lainnya, dan mereka tampaknya kurang memiliki kemampuan. Namun, mereka cukup mampu untuk bertanggung jawab. Itu sebabnya Ye Chong mempromosikan mereka. Pada saat ini, Sun Yuanshan berjalan ke arah Ye Chong dengan gemetar, dan berkata sambil tersenyum, "Chen Jingwei, saya tidak menyangka kamu menjadi bos besar perusahaan. Saya benar-benar tidak menyangka." Ye Chong, Lin Tianqi dan yang lainnya terdiam, dan Sun Yuanshan masih belum ingat nama Ye Chong. "Cheng Han, kamu akan menjadi sekretaris menteri di masa depan, bertanggung jawab untuk membantu menteri dalam pekerjaan sehari-hari." Kata Ye Chong kepada Cheng Han lagi. Semua orang tahu bahwa Menteri Sun memiliki ingatan yang buruk dan semakin tua. Posisi sekretaris menteri sebenarnya memegang kekuasaan menteri. Ini hanya transisi. Setelah Sun Yuanshan pensiun, sekretaris menteri secara alami akan menjadi menteri berikutnya. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Cheng Han dengan iri. Wajah cantik Cheng Han sedikit memerah. Bukannya dia senang karena promosi dan kenaikan gaji, tapi dia lega karena Ye Chong masih bisa memikirkannya. Dia punya banyak hal untuk dikatakan kepada Ye Chong. Tetapi ketika semuanya berakhir, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mengangguk dengan keras, "Saya pasti akan melakukan pekerjaan ini dengan baik." Ye Chong mengangguk, dan pergi bersama Lin Tianqi dan Su Yuqian. Mereka yang tersisa di tempat kejadian adalah karyawan yang terkejut yang sepertinya telah menonton drama berdarah. Wang Tianyu dan Wang Chao yang bersemangat, dan Cheng Han yang kekanak-kanakan. Ketika pengkhianat ditangkap di kilang anggur, semua orang juga tahu bahwa semua ini adalah konspirasi keluarga Wu. Keluarga Wu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Luzhou. Oleh karena itu, meskipun Lin Tianqi dan Su Yuqian sangat marah, mereka sama sekali tidak berani menyentuh keluarga Wu. "Hei, sungguh pengecut," Lin Tianqi berkata. "Mungkinkah kita harus menanggung ini?" Su Yuqian berkata, "Bagaimana jika kamu tidak tahan? Itu keluarga 4 besar, kami hanya biksu dari luar, bagaimana kami bisa bertarung dengan mereka?" Ye Chong tersenyum, menghibur mereka berdua dan berkata, "Jangan khawatir, cepat atau lambat aku akan membuat keluarga Wu bayar harganya." Setelah itu, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada pabrik anggur dan kembali ke desa. Dalam sekejap mata, saya belum kembali ke desa selama hampir setengah bulan, dan desa tersebut telah banyak berubah. Pada minggu terakhir musim dingin yang parah, Wang Bing telah membangun sepertiga villa di desa tersebut. Melihatnya sekarang, semakin terlihat seperti Dragon Palace Dojo. Di kawasan sebelah timur desa,
Terdapat bangunan villa yang tersebar, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri, dan jika digabungkan akan menunjukkan harmoni yang alami. Ketika angin luar melewati sini, itu akan dibagi, diblokir, dan dikeringkan oleh bangunan, dan kemudian momentumnya akan berubah. Meskipun musim dingin di tempat lain keras, angin di daerah ini hangat dan lembut. Fenomena aneh ini dirasakan oleh penduduk desa semua, sehingga mereka suka berkumpul di ujung timur desa untuk mengobrol ketika tidak ada pekerjaan. Di sisi lain, mata air panas di gunung belakang telah digali. Mai Dehao mengorganisir orang-orang untuk melaksanakan pembangunan pusat mata air panas. Dia memberitahu Ye Chong bahwa pusat mata air panas pasti akan dibangun sebelum festival musim semi. Tepat pada saat liburan festival musim semi, bisnis ini akan berkembang pesat. Di sisi lain, Zhang Tiezu telah merekrut banyak pria muda dan paruh baya di desa Xiaoye dan desa Nanju sebagai penjaga keamanan perusahaan keamanan. Dia mulai menggunakan formula yang diberikan Ye Chong untuk melatih para pemuda itu. Dalam waktu kurang dari sebulan, fisik anak-anak muda itu telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah pelatihan Zhang Tiezu dan yang lainnya, orang-orang muda ini menjadi semakin kuat. Zhang Dalong adalah yang paling bahagia, karena dengan para pendatang baru ini, dia akhirnya tidak harus menderita dari pelatihan yang tidak manusiawi setiap hari. Dan dia juga menjadi pemimpin tim kecil, bangga pada dirinya sendiri setiap hari. Zhou Yutong selalu linglung akhir-akhir ini, dan bahkan Ye Chong butuh waktu lama untuk kembali. Zhou Yutong hanya memberikan sedikit pelatihan dan tidak banyak bicara. Sejak masalah jeruk di desa Nanju terpecahkan, Zhou Yutong mulai memberi Qin Sue lebih banyak tugas. Ye Chong tahu bahwa Zhou Yutong pasti tidak melalaikan tanggung jawab. Dia berencana untuk melatih Qin Sue menjadi kader desa yang berkualitas. Zhou Yutong sendiri berkata bahwa dia ingin melatih Qin Sue untuk menjadi penggantinya. Ye Chong tidak mengerti, dan bertanya, "Kamu masih sangat muda, penerus apa yang kamu butuhkan? Mungkinkah kamu ingin pergi?" Wajah cantik Zhou Yutong tiba-tiba memerah, dan dia ragu-ragu dan tidak berbicara. Ye Chong bahkan lebih aneh, "Yutong, kamu tidak benar-benar ingin pergi, kan? Tidak apa-apa, kamu milikku sekarang, aku tidak setuju kamu pergi. Kamu tidak bisa pergi kemanapun." Zhou Yutong mencubit pinggangnya, menunjukkan Little Huya bertanya, "Kapan aku menjadi milikmu?" Namun, dia masih sangat senang mendengar Ye Chong mengatakan ini. Ye Chong tersenyum dan menggaruk kepalanya, "Sejujurnya, kamu tidak bisa pergi. Kami tidak bisa hidup tanpamu di desa kami." Zhou Yutong mendengus. "Mengerti, siapa bilang kamu akan pergi? Aku belum cukup mencubitmu, jadi aku tidak akan pergi." Meskipun dia mengatakan ini, masih ada sedikit kekecewaan di mata Zhou Yutong. Ye Chong sedang bersantai di desa tempat saya tinggal selama beberapa hari, dan tiba-tiba menerima telepon dari Wang Chao pada hari ini. Sejak Ye Chong mempromosikan Wang Chao menjadi direktur divisi penjualan 2, Wang Chao sibuk dengan pekerjaan dan tidak pernah punya waktu untuk menemukan Ye Chong. Keduanya belum bertemu. Wang Chao menelepon dan tiba-tiba berkata bahwa dia akan menikah, yang mengejutkan Ye Chong. Wang Chao berkata sambil tersenyum, "Kakak Chong, aku harus berterima kasih karena telah menikah." Ternyata Wang Chao sudah lama memiliki pacar, dan mereka sangat mesra. Tetapi ibu dari pacar tersebut selalu tidak setuju dengan hubungan mereka menikah. Alasannya, Wang Chao hanyalah seorang karyawan kecil di sebuah perusahaan tanpa uang atau status. Oleh karena itu, ibu pacarnya memandang rendah Wang Chao. Namun, setelah Ye Chong mempromosikan Wang Chao menjadi supervisor, Wang Chao memulai puncak promosi dan kenaikan gaji baru untuk menikah dengan Bai Fumei. Ibu sang pacar akhirnya setuju dengan putrinya untuk menikah dengan Wang Chao, dan keduanya berencana menikah pada tanggal 19 bulan ini. Oleh karena itu, Wang Chao sangat ingin mengundang Ye Chong untuk berpartisipasi. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Kalau begitu aku pasti akan pergi ke sana." Begitu Ye Chong meletakkan telepon, Lin Wan datang untuk menemukannya. "Ye Chong, kamu di sini, aku mencarimu kemana-mana." Kata Lin Wan, "Ada apa?"
Ada apa? Lin Wan berkata. Seorang pasien datang ke pusat kesehatan dan kakinya digigit. Saya tidak yakin obat apa yang harus saya gunakan, jadi saya ingin Anda melihatnya. Lalu, Lin Wan mengeluarkan telepon, menunjukkan foto kepada Ye Chong. Foto itu adalah kaki manusia, dengan luka kecil di lutut, dan area sekitarnya menjadi hitam dan biru. Kamu digigit oleh apa? Lin Wan bertanya. Bisakah kamu melihatnya? Ye Chong berkata, warna rambut beracun ini seharusnya ular berkepala segitiga. Ini adalah satu-satunya ular berbisa di desa Xiaoye. Jumlahnya tidak besar, dan mereka tidak umum pada waktu biasa, tidak heran Lin Wan tidak tahu. Ye Chong mengira dia telah dimakan oleh semen kecil itu sejak lama, tetapi dia tidak menyangka orang lain akan digigit ular ini. Lin Wan berkata, oh, mengerti, dia tidak meragukan penilaian Ye Chong. Sekarang dia tahu itu bisa ular, dia tidak perlu Ye Chong memberitahunya obat apa yang harus digunakan. Kalau begitu aku akan kembali dan memberikan obatnya. Lin Wan melanjutkan, tepat ketika dia hendak pergi, dia berhenti tiba-tiba, menoleh dan berkata kepada Ye Chong, Ye Chong, bisakah kamu berganti ke ponsel pintar, sudah sangat tua? Mengapa? Kamu terlihat seperti orang tua? Ye Chong berkata sambil tersenyum. Apakah ini penting? Tidak apa-apa jika Anda dapat melakukan panggilan telepon. Lin Wan mendengus, bagaimana bisa sama? Jika Anda beralih ke ponsel pintar, saya dapat mengirimi Anda foto. Kirim foto, foto artistik Anda apakah itu? Mata Ye Chong berbinar. Apakah ponsel pintar masih memiliki perawatan seperti ini? Lin Wan tersipu, dan memandang Ye Chong dengan mencela. Bah, apa yang kamu pikirkan? Maksudku, untuk sesuatu seperti hari ini, aku tidak perlu datang ke sini untuk menemukanmu, kirimkan saja fotonya. Untuk sementara, apa yang dikatakan Lin Wan tidak masuk akal, dia benar-benar harus mengganti ponselnya. Lagi pula, dia tidak punya banyak uang untuk membeli ponsel, dia hanya tidak mengubahnya karena malas. Oke, aku akan mengubahnya saat aku pergi ke kota nanti, kata Ye Chong sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, besok tanggal 19, hari di mana Wang Chao akan melangsungkan pernikahannya. Ye Chong naik kereta berkecepatan tinggi dan tiba di Luzhu 1 hari sebelumnya. Ketika dia tiba di Luzhu, hal pertama yang dilakukan Ye Chong adalah pergi ke toko ponsel untuk membeli ponsel. Ye Chong datang ke toko andalan ponsel Huawei terbesar di jalan komersial. Huawei adalah merek ponsel besar dalam negeri. Selain ponsel, ada banyak produk teknologi tinggi seperti speaker pintar, layar besar ultra jernih, dan laptop di flagship store. Ada banyak orang di aula, mengawasi dengan cermat di depan setiap konter. Penjual berseragam merah dengan sabar menjelaskan kepada setiap pelanggan. Ye Chong berjalan ke konter tempat ponsel diletakkan, dan melihat ponsel di dalamnya melalui jendela kaca yang terang. Pada saat ini, seorang penjual cantik datang sambil tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, Tuan, apakah Anda akan membeli ponsel? Ye Chong mengangguk dan melihat label nama di dada penjual Xiaowei. Tuan, apakah Anda punya permintaan? Xiaowei bertanya. Ye Chong berpikir sejenak, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang produk elektronik ini. Mana yang paling mahal dan terbaik di sini? Terkadang, jika sumber daya keuangan memungkinkan, membeli barang sesederhana itu, dan prinsip Anda mendapatkan apa yang Anda bayar, sudah cukup. Xiaowei ragu sejenak, tapi akhirnya membawa Ye Chong ke konter terdalam. Penghitungnya didekorasi dengan indah dengan ponsel hitam di atas piringan kristal. Ini adalah model terbaru kami, Huawei X700, yang telah dijual kurang dari 3 hari. Sekarang ini adalah ponsel terpanas, dan banyak tempat telah terjual habis. Kami hanya memiliki satu yang tersisa di sini. Xiaowei memperkenalkan jalan. Dengan mengatakan itu, Xiaowei membuka konter, mengeluarkan telepon dengan hati-hati, dan memperkenalkan pada Ye Chong. Tuan, ini adalah ponsel pintar kelas atas dengan 2 kamera depan dan belakang. Ini mengadopsi desain tanpa bingkai, layar kaca melengkung baru, dan seluruh bodinya menggunakan teknologi paduan titanium, ringan seperti bulu,
memiliki layar lebar 6 inci dan memori besar kapasitas. Tidak peduli berapa lama Anda menggunakannya, Anda tidak akan merasa mandek. Ye Chong mengambil telepon dan melihat ke depan dan ke belakang. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Xiao Wei, tapi masih terasa enak. Selain itu, kami menggunakan teknologi kamera Huawei yang unik. Cukup ketuk layar 2 kali untuk mengabadikan momen terindah dalam sekejap. Xiao Wei kemudian mendemonstrasikannya, menggunakan buku jarinya untuk menyentuh layar dengan lembut. Setelah 2 ketukan di layar, ponsel mengambil foto secara otomatis. Ye Chong mengangguk, "Ya, aku sangat puas dengan fungsi ini. Ini seperti mengambil bidikan diam-diam dalam sekejap." "Oh tidak, snapshot telinga." Xiao Wei memerah, dan dia pura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. Ye Chong berpikir dengan bangga, jika kamu menggunakan ini untuk mengambil foto artistik Zhou Yutong, itu pasti bagus. Dia ingat foto artistik yang dia lihat di ponsel Zhou Yutong ketika dia meminjam ponsel Zhou Yutong saat itu. Melihat Ye Chong tampak sedikit tergerak, Xiao Wei melanjutkan, "Karena ponsel ini adalah peluncuran pertama dari produk baru kami, ada beberapa diskon. Ponsel ini sekarang hanya berharga 9.998 yuan. Pergi saya tidak bisa pergi ke Malaysia, dan saya tidak bisa pergi ke Singapura. Tetapi saya tidak bisa membelinya dengan rugi, dan saya tidak bisa dibodohi. Bagaimana, Tuan?" kata Ye Chong sambil tersenyum. "Oke, harganya tidak mahal, ini yang saya inginkan." Dia hendak membeli ponsel tiba-tiba. Seorang wanita berpakaian wanita berjalan dari Ye Chong. Wanita itu tidak terlalu tua, dia terlihat sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan emas dan perak, riasan tebal di wajahnya, dan gaun putih. Dia memelototi Ye Chong dengan mata eyelinernya yang tebal, dan kemudian berkata, "Gadis kecil, bukankah kamu hanya membuang-buang lidahmu di sini? Apakah menurut Anda dia satu-satunya yang akan membeli ponsel 9.998? Hehe, kamu harus memperkenalkan 998 padanya." Xiao Wei sedikit malu. Ye Chong mengerutkan kening, menatap wanita ini, dan berpikir dalam hati, "Mengapa seseorang datang dan ditampar olehku? Mungkinkah ketampananku yang harus disalahkan lagi?" Wanita di putih berkata lagi, "Ini Huawei X700 terbaru, kan? Saya akan membelinya, menjualnya kepada saya." Xiao Wei sedikit malu. Tapi, pria ini sudah mengatakan dia menginginkannya. "Kalau begitu pergi dan ambilkan aku yang baru." Wanita berbaju putih mendengus. Xiao Wei berkata, "Maaf Bu, kami hanya punya satu di toko utama kami. Diperkirakan seluruh Luzu X700 sudah habis, dan mungkin perlu setengah bulan sebelum habis tersedia." "Apa?" Wanita berbaju putih itu menatap. "Itu tidak diperbolehkan. Aku ingin itu sekarang. Yang ini milikku. Saya akan memberi Anda tambahan 500 yuan." Xiao Wei berkata, "Ini tidak terlalu bagus. Lagi pula, pria ini sudah membuat reservasi." Wanita berbaju putih itu melirik Ye Chong, dan berkata, "Kamu terlihat seperti petani. Apa gunanya ponsel semahal itu? Bagaimana dengan ini? Anda memberi saya ponsel ini dan memberi Anda ponsel lama saya." Ye Chong merasa geli, bertanya-tanya dari mana wanita ini mendapatkan rasa harga diri seperti itu. "Untuk apa aku menginginkan ponselmu yang rusak?" Wanita berbaju putih mendengus, "Ponsel rusak?" Dia mengeluarkan ponselnya dan mengguncangnya di Ye Chong. "Kamu bisa melihat dengan jelas, aku adalah pria cinta tahun lalu, dan harganya lebih dari 7.000 yuan, menggunakan ponsel seperti ini bagimu dianggap sebagai bunga untuk kotoran sapi. Apakah kamu masih belum puas?" Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Kamu bisa menyimpan bunganya sendiri. Aku tidak tertarik, aku lebih suka membelinya sendiri. Kamu telah memanen setengah tahun, dan kamu mampu membeli ponsel yang mahal, jadi jangan membengkak. Wajahmu untuk membuat dirimu gemuk." Ye Chong terdiam, tidak masalah apakah wajahmu bengkak atau tidak. Pada saat ini, manajer toko berlari, keduanya, harmoni menghasilkan uang, apa yang terjadi? "Jual aku ponsel ini, aku akan menambahkan 1.000 yuan ekstra."
Wanita berbaju putih itu berkata dengan marah. Mata manajer toko berbinar ketika dia mendengarnya. Bu, apakah Anda serius? Xiao Wei buru-buru berkata, manajer toko, pria ini telah mengatakan bahwa dia membelinya. Manajer toko memberi Xiao Wei kosong lihat, lalu tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, Tuan, mengapa Anda tidak melihat hal-hal lain? Saya dapat memberi Anda diskon 30%, kata Ye Chong sambil tersenyum. Saya ingin yang ini, dan saya akan menambahkan 2.000 lagi. Haruskah saya menaikkan harganya? Oke, saya akan menawarkan 3.000. 4.000? Ye Chong mengangkat bahu. Bukannya dia benar-benar menginginkan telepon itu, tetapi dia hanya menganggap wanita berbaju putih itu terlalu menyebalkan dan ingin mengganggunya. Manajer toko di samping semuanya senang, dan dia tidak terburu-buru, hanya melihat keduanya menaikkan harga dengan tenang. Wanita berbaju putih itu sangat marah kali ini, dan dia menggertakkan giginya dan menatap Ye Chong. Kamu kaki berlumpur? Kamu sengaja menentangku, bukan? Apakah kamu pikir kamu bisa dibandingkan denganku? Uang wanita tuaku bisa membunuhmu, beraninya kamu melawanku, aku. Lalu, dia berkata kepada manajer toko, aku akan membayar 20.000. Jantung manajer toko berdebar kencang. Dia belum pernah menemukan hal sebaik ini dalam hidupnya. Tetapi manajer toko tidak cukup rakus, jadi dia melihat ke arah Ye Chong lagi. Tuan, wanita ini telah membayar 20.000 yuan, Anda tahu. Ye Chong tersenyum, dia tidak cukup bodoh untuk menghabiskan lebih dari 20.000 yuan untuk membeli 9.000 yuan, barang uang. Haha, oke, kalau begitu kamu bisa membelinya seharga 20.000 yuan. Dia tersenyum pada wanita berbaju putih itu, melihat senyum Ye Chong. Wanita berbaju putih itu langsung tahu bahwa dia telah dibodohi. Bajingan ini mempermainkanku, menghabiskan 20 juta yuan untuk membeli ponsel seharga 9.000 yuan, wanita berbaju putih itu merasa seperti sedang membunuh uang. Tapi kata-kata itu sudah diucapkan, dan jika dia tidak berjuang untuk roti kukus, dia harus membayarnya hari ini. Melihat Ye Chong tidak menaikkan harga, manajer toko sedikit kecewa. Tapi bisa menjualnya seharga 20.000 yuan sudah cukup membuatnya sangat bersemangat hingga tidak bisa tidur di malam hari. Nyonya, ponsel ini milik Anda. Apakah Anda ingin membayar tunai atau memindai kodenya? Tanya manajer toko. Pelanggan di sekitarnya juga menunjuk wanita berbaju putih. Merasakan di dalam hati mereka, ini disebut kaya dan berkemauan sendiri. Karena wanita berbaju putih membayarnya, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk terus mengejek Ye Chong. Dia menyipitkan matanya dengan bangga, hehe, apakah kamu ingin mempermainkanku lagi? Apakah kamu ingin membayar lebih? Kamu miskin? Berani membandingkan denganku? Aku bahkan tidak bisa membeli seluruh toko ponsel. Tapi kamu, sebelum dia selesai berbicara, dia tertegun, karena dia menemukan bahwa saldo ponselnya tidak cukup. Wanita berbaju putih mengeluarkan tas kunnya, tapi untungnya dia masih menyimpan kartu bank suaminya di dalamnya. Ayo, gesek kartunya, wanita berbaju putih itu berkata dengan jijik. Manajer toko meraba-raba komputer, lalu menggesek kartu bank di tangan wanita itu. Akibatnya, komputer mengeluarkan peringatan dan pembayaran gagal. Bu, ini menunjukkan bahwa akun Anda telah dibekukan. Kata manajer toko, wanita berbaju putih itu tertegun, bagaimana mungkin? Manajer toko berkata, itu memang beku, dan saya tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Wanita berbaju putih itu tersipu dan memanggil suaminya dengan cepat. Suamiku, ada apa? Mengapa kartu bankmu dibekukan? Bukankah itu sebabnya kamu datang ke sini? Kamu tidak memberitahuku bahwa aku bahkan tidak bisa menggunakan kartu tabunganku. Wanita berbaju putih mengeluh, oh, jangan khawatir, saya sudah menemukan solusinya, selama saya bisa bekerja sama dengan bos besar di zona pengembangan baru, saya bisa menyelesaikan masalah perusahaan. Anda harus menanggungnya beberapa hari ini dan jangan membelanjakan uang secara acak. Ujung telepon yang lain menutup, wanita berbaju putih itu membeku di tempat sejenak. Dia tidak memiliki cukup saldo di ponselnya, tidak punya uang tunai,
dan tidak bisa menggesek kartu banknya, dia tidak bisa membayar sama sekali. Manajer toko bertanya dengan curiga, "Bu, bagaimana Anda membayar?" Wanita berbaju putih itu tidak menjawab, tetapi ekspresi wajahnya mengatakan itu semua. Seseorang di sekitar tertawa dan berkata, "Aku pergi, wanita ini sudah lama menangis, jadi dia tidak mampu membayar uangnya." "Benar, aku tidak punya uang untuk berpura-pura menjadi wanita kaya di sini." "Hei, itu lucu. Barusan dia mengancam akan membeli seluruh toko ponsel. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa mendapatkan 20.000, jadi dia terpaksa berpura-pura." Beberapa wanita sangat sombong, seseorang tertawa. Dan wanita berbaju putih itu tersipu, ketika dia mendengar kata-kata ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan membelinya atau tidak?" "Bayar untuk itu?" Wanita berbaju putih itu menatap Ye Chong dengan kejam. Dia menyalahkan Ye Chong untuk semuanya. Jika mata bisa membunuh, dia akan membunuh Ye Chong beberapa kali. "Aku tidak akan membelinya." Wanita berbaju putih itu menoleh dan pergi dengan tas di tangannya. Yang paling kecewa tentu saja pengelola toko. Tapi dia masih tidak menyerah, dan pergi ke sisi Ye Chong. "Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan menambahkan 4.000. Bagaimana kalau menjual ponsel Anda sekarang?" Semua orang terdiam, berpikir bahwa ada orang yang kurang. "Ajar di dalam dunia, apa yang kamu pikirkan? Harga aslinya 9.998. Apakah kamu ingin menjualnya atau tidak? Aku akan pergi." Ye Chong tersenyum tak berdaya. "Jual." Manajer toko merasa ingin menangis, dan sangat senang tanpa alasan. Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang seperti itu. Dia berkata kepada Xiao Wei, "Pergi dan bantu aku dengan formalitas." Xiao Wei mengangguk, lalu mengeluarkan telepon baru dari belakang meja, membantu Ye Chong membuka telepon, dan memasang kartu telepon. Setelah membayar uang dan menyelesaikan formalitas, Ye Chong mengambil ponselnya dan pergi. Dia kembali ke Kilin Huating, dan Zhao Meiting di sebelah tidak ada di rumah, dan melakukan perjalanan bisnis ke ibu kota untuk membuat film. Ye Chong tidur di Luzhu semalaman, dan pergi ke pernikahan Wang Chao keesokan harinya. Wang Chao memesan hotel pernikahan terbesar di Luzhu, Jin Yu Liang Yuan. Pada saat ini, di pintu masuk hotel, balon tiup melayang di udara, dengan 2 spanduk digantung, "Rayakan pernikahan bahagia Tuan Wang Chao dan Nyonya Jiang Yu." Ye Chong hendak masuk ketika tiba-tiba beberapa orang di belakangnya menghentikannya. "Bukankah ini Ye Chong? Sungguh, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu." Ye Chong menoleh ke belakang, dan ternyata mereka semua adalah teman sekelas SMP-nya. Salah satunya adalah Cubi bernama Song Qingwen, yang memiliki hubungan baik dengan Ye Chong saat itu. Song Qingwen berkata, "Ye Chong, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Bagaimana perkembangannya?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Begitulah, jadilah yang pertama menikah." "Hei, benar, ketika dia di sekolah, dia obsesif. Seperti gadis besar, tapi dia tidak berharap menemukan istri yang baik." Dari kamar, "Ayo, beberapa teman lama ada di sini, tolong cepatlah." Ye Chong, Song Qingwen dan yang lainnya berjalan di depan Wang Chao. "Wang Chao, selamat," kata Ye Chong. Wang Chao terkekeh, terlihat sedikit pemalu. "Ngomong-ngomong, Chao Zi, kudengar kamu baru saja menjadi direktur perusahaan?" tanya Song Qingwen. Wang Chao menggaruk kepalanya dengan jujur, dan hendak mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Ye Chong kepadanya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, dia melihat seorang wanita paruh baya berusia 50-an berjalan di belakangnya. "Chao Zi, apa yang kamu lakukan di sini? Ada begitu banyak tamu di rumah ini. Pergi dan terimalah mereka." Yang berjalan adalah ibu mertua Wang Chao, bernama Wang Guifen. Wang Guifen ini bertubuh pendek, dengan mata kecil yang berputar-putar, dan dia terlihat seperti orang yang sangat pahit dan jahat. Benar saja, Wang Guifen melirik Ye Chong, Song Qingwen dan yang lainnya, dan bertanya dengan sedih, "Siapa orang-orang ini?" Wang Chao berkata, "Mereka semua adalah teman sekelas SMP saya, Wang Guifen."
Mendengus, Cao Zi, bukan, apakah kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu tidak bergaul dengan sekelompok orangmu? Apakah kamu tahu siapa orang-orang yang datang hari ini? Apakah kamu sengaja mempermalukan keluarga Jiang kita? Wajah Wang Chao sedikit gelisah, dan dia diam-diam melirik di Ye Chong mereka. Song Qingwen sedikit kesal, tapi bagaimanapun juga itu adalah pernikahannya, dan mereka tidak peduli dengan Wang Guifan. Wang Guifan mendengus, ayo, bawa mereka ke kamar di dalam. Ingat, jangan keluar sampai kamu diberitahu. Wang Chao ingin mengatakan sesuatu, Ye Chong menepuk pundaknya, tersenyum dia berkata, oke, ayo masuk. Kemudian, Wang Chao memimpin Ye Chong dan yang lainnya ke aula. Aula pesta pernikahan didekorasi dengan mewah. Wang Chao berkata bahwa itu semua adalah uang dari keluarga ibu mertuanya karena keluarga pacarnya sangat kaya. Pantas saja Wang Guifan memandang rendah Wang Chao. Untungnya, pacar Wang Chao, Jiang Yu, sangat santai. Wang Chao mengajak Ye Chong dan yang lainnya menemuinya, dan dia menyapa Ye Chong dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Song Qingwen dengan bercanda berkata, Wang Chao, aku tidak menyangka kamu begitu beruntung menemukan istri yang begitu cantik. Jiang Yu menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Wang Chao tertawa terbahak-bahak, lalu membawa beberapa orang ke ruang dalam. Orang-orang yang duduk di ruangan itu semuanya adalah teman sekelas SMP dan SMA Wang Chao. Ye Chong juga mengenal beberapa dari mereka. Begitu Wang Chao tiba di pintu, Wang Guifan memanggilnya lagi, Cao Zi, kemarilah, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada bos grup Luzu Tenghui kami, Ye Chong berkata. Kepada Wang Chao, pergi dulu, kita bisa saja duduk sendiri Wang. Chao mengangguk dan berkata, Kakak Chong, duduk dulu, aku akan datang dan menghiburmu nanti. Setelah itu, Ye Chong dan Song Qingwen duduk, di kepala seluruh meja bundar besar, duduk seorang pria, mengenakan jas dan sepatu kulit, pakaian orang sukses. Pria ini juga teman sekelas SMP Ye Chong, Huang Dadong, dan di sampingnya, duduk seorang wanita berjaket putih, dengan riasan tebal dan emas dan perak. Tidak lain adalah wanita berbaju putih yang dilihat Ye Chong di toko ponsel. Ketika wanita berbaju putih melihat Ye Chong, dia pertama kali terkejut, lalu marah, suamiku, yang kukatakan padamu, yang membuatku terlihat buruk kemarin adalah dia menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata kepada Huang Dadong, bersambung.